Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ahmad Al-Saleh dari 12 IPA 4 akan menuturkan SKI bab 3 bagian A. Kerajaan Islam di Sumatera. Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan pesat, di antaranya melalui kekuasaan. Hal ini mendukung semakin luasnya ajaran Islam. Secara perlahan-lahan tapi pasti, agama Islam mulai dianut oleh para penguasa pelabuhan lokal. Islam telah memberikan identitas baru sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa pusat yang Hindu di pedalaman. Berangkat dari kerajaan kecil berbasis maritim, kemudian agama Islam berkembang dan menyebar lebih luas sampai jauh ke pelosok negeri. Bermunculan kerajaan-kerajaan Islam yang menjadikan penyangga kekuatan di dakwah Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia ini diperkirakan berdiri sekitar awal atau pertengahan abad 13 Masehi. Sebagai hasil proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Dan seterusnya, raja pertama adalah Malik Al-Saleh. Penguasa Samudra Pasai bernama Merah Silu yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Syekh Ismail adalah seorang dai dan utusan Syarif Mekah yang datang melalui Malabar. Setelah memeluk agama Islam, Merah Silu mengganti namanya dengan Malik Al-Saleh. Raja Samudra Pasai ini memperisterikan putri kerajaan Perla yang bernama Ganggang Sari, sehingga adanya perkawinan kedua kerajaan tersebut menjadi kesatuan besar dan penyebaran dakwah Islam di Indonesia, di Sumatera terlebihnya dan daerah-daerah sekitarnya. Menurut para sejarawan, bahwa Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama di Nusantara karena sebelumnya telah berdiri kerajaan Perla dan Aru. Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir timur Lautan Aceh sekitar Kabupaten Lokseumawe atau Aceh Utara sekarang. Ibu kotanya ada di muara Sungai Pasangan. Terdapat dua kota besar yang berseberangan di muara Sungai Pasangan, yaitu Samudra dan Pasai. Dalam catatan Ibnu Battuta pada tahun 1345 menyatakan ketika Ibnu Battuta singgah di Pasai, raja yang berkuasa bernama Malik Al-Zahir. Ibnu Battuta menganggap bahwa raja ini benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja Muslim. Malik Al-Zahir dikenal sebagai raja yang ortodoks, suka mengajak dan mengundang diskusi dengan para ahli fikih dan usul, sehingga istananya ramai didatangi para cendekiawan dan berbagai negeri. Ia mengadakan hubungan dengan dunia Islam, diantaranya dengan Persia dan Delhi. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasai selama 3 tahun. 2. Kerajaan Aceh Darussalam. Secara geografis, kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri pada abad ke-15 Masehi, merupakan kelanjutan dari kerajaan Lamori oleh Muzaffar Shah 1465 sampai 1497 Masehi. Raja pertama adalah Ali Mungkayat Shah. Wilayah kekuasaan Aceh dari Pedite sampai ke Sumatera Timur dan peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Di antara sultan yang lain, Sultan Iskandar Muda 1608 sampai 1637
berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kekuasaan meliputi pelabuhan di pesisir timur, barat Sumatera dan Aceh. Tanah Gayo Minangkabau setelah mengkat digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Pengetahuan agama maju dengan cepat. Sepeninggalan beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran.